Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Merry Christmas yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan seorang pria yang terjadi di malam Natal. Menggunakan bahasa Hindi dan Tamil India, Merry Christmas adalah sebuah film thriller yang sutradarai oleh Sriram Raghavan dan dibintangi Katrina Kaif dan Vijay Sethupathi sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berlatar belakang di tahun 1980, seorang pria bernama Albert baru saja tiba di kota Bombay setelah menghabiskan waktu 7 tahun bekerja di negara Dubai. Setibanya di rumah, Albert disambut oleh tetangganya yang bernama Paman Rajesh. Memasang lampu hiasan untuk merayakan hari Natal, Rajesh kemudian mengantarkan Albert menuju ke kediamannya. Sambil merapikan rumah yang sudah lama kosong, Rajesh mengatakan jika beberapa bulan yang lalu ibu Albert telah meninggal dunia. Dan karena Albert tidak bisa dihubungi, ia pun akhirnya memimpin upacara pengkremasan. Tak lama setelah menyampaikan kabar duka tersebut, Rajesh yang paham jika Albert belum memiliki pasangan hidup kemudian mengambil sebotol minuman anggur yang diberinya nama Yadum. Sambil mengatakan jika Yadum adalah karya tangannya, Rajesh menyarankan agar Albert berkeliling kota sambil mencari seorang kekasih di malam Natal. Melihat beberapa barang peninggalan sang ibu, Albert kemudian memutuskan mengikuti saran sang paman. Dan di tengah hiruk-pikuk keramaian, Albert berkunjung ke salah satu toko pernak-pernik dan membeli sebuah mainan burung dalam sangkar. How may I help you? Tiba di sebuah restoran, Albert kemudian minum-minum sambil menikmati live musik. Dan ternyata hal itu mampu menenangkan hatinya yang tengah bersedih setelah kepergian sang ibu. Ketika pergi ke kamar mandi, Albert tak sengaja bertemu dengan seorang pria asing. Pria tersebut mengatakan jika dirinya sedang melakukan kencan pertama dengan seorang wanita cantik bernama Maria. Namun karena Maria sudah memiliki seorang putri, ia pun berniat untuk menggagalkan kencan tersebut. Mundur secara perlahan, pria itu meminta tolong kepada Albert agar menyampaikan kepada Maria jika pria yang sedang bertemu dengannya tiba-tiba saja harus pergi karena ada pekerjaan yang mendesak. Berbeda sikap dengan si pria asing, Albert yang melihat kecantikan Maria malah merasa tertarik. Bahkan kepada putrinya, Albert juga menghibur dengan membuat mainan kelinci dari kertas. Pergi meninggalkan restoran, Albert yang memutuskan menonton bioskop malah tak sengaja kembali bertemu dengan Maria. Dan setelah beberapa momen, Albert akhirnya mulai memberanikan diri untuk melakukan pendekatan. Di tengah film yang sedang diputar, Maria meninggalkan bioskop karena putri kesayangannya yang bernama Annie tertidur pulas. Namun tanpa disangka ketika sudah berada di luar, Albert yang juga menunggunya malah menawarkan diri untuk membantu Maria yang kesusahan menggendong Annie. Karena kebaikannya, Maria akhirnya mengundang Albert berkunjung ke apartemennya. Dan di tengah perjalanan, keduanya saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dimulai dari Maria yang mengatakan jika ia adalah istri dari seorang pria bernama Jerome. Namun karena masalah rumah tangga, Jerome malah melakukan perselingkuhan dan hal tersebut juga diketahui oleh Maria. Di malam Natal ini, Maria bahkan mengatakan jika Jerome sedang bersama selingkuhannya. Dan karena kesepian tersebut, Maria akhirnya berkeinginan mencari seorang pria untuk menggantikan sosok Jerome. Namun belakangan apa yang dilakukan Maria tampaknya sia-sia. Beberapa pria yang melakukan pendekatan tidak ada yang serius begitu melihat Annie yang kondisinya tidak bisa berbicara.
Maria juga menambahkan jika mereka memiliki sebuah toko roti. Namun sejak Jerome tidak peduli dengan kehidupan keluarga, ia pun akhirnya menghandle bisnis tersebut seorang diri. Tiba di apartemen, Maria yang menyambut hangat kedatangan Albert kemudian menawarkannya minuman beralkohol. Dan bersamaan dengan dirinya yang akan menidurkan Annie, Maria kemudian memutar musik dengan sangat keras. Di sisi lain, Albert yang melihat beberapa benda di ruang apartemen kemudian dengan sengaja menggantungkan mainan burung dalam sangkar di pohon Natal milik Maria. Larut dalam suasana ceria, keduanya kemudian melakukan beberapa tarian dengan diiringi musik klasik. Dan tak menyangka akan bertemu dengan pria yang baik, Maria akhirnya bertanya tentang status Albert. Single ella modrita khaiti. Memberitahukan jika dirinya masih single, Albert kemudian mengeluarkan cincin pertunangannya dari dalam saku. Dan sambil memandangi cincin tersebut, Albert mengatakan jika dahulu ia memiliki seorang kekasih bernama Rosie. Rosie. Ya, Kisah cinta yang dijalani Albert bukanlah sebuah kisah cinta pada umumnya, di mana Rosie adalah istri atasannya yang juga melakukan perselingkuhan. 2 bulan hidup bersama, Rosie tiba-tiba saja merubah pendirian. Ia yang awalnya mengatakan akan setia malah meninggalkan Albert dan kembali kepada sang suami. Puncak dari kekecewaan tersebut, Albert akhirnya memutuskan meninggalkan India dan bekerja di negara Dubai. Namun selama 7 tahun di sana, Albert malah mendapatkan kabar jika Rosie telah meninggal dunia. Sama halnya seperti Albert, Maria juga mengungkapkan jika hubungannya dengan Jerome juga diawali dengan perselingkuhan. Sebenarnya kekasih Maria adalah sahabat dekat dari Jerome. Namun karena bermain hati, Maria akhirnya meninggalkan kekasihnya dan lebih memilih Jerome sebagai pendamping hidup. Belakangan setelah berumah tangga, Maria baru merasakan dampak dari sikapnya dahulu. Tanpa disadari ternyata Jerome juga sangat suka berselingkuh. Di satu sisi Maria ingin sekali pergi dari kehidupan Jerome. Namun di sisi lain ia juga memikirkan nasib Annie yang jika mereka berpisah maka Annie akan kehilangan sosok seorang ayah. Tidak mau terlarut dalam kesedihan, Maria yang melihat jika Albert sangat suka membuat bangau origami kemudian mengajaknya memainkan sebuah tradisi kuno, di mana bangau yang dibakar jika dilemparkan ke udara dipercaya bisa mengabulkan impian si pembuatnya. Sebelum mengajak Albert berkeliling kota, Maria menulis sebuah surat yang ia tujukan kepada Jerome. Tidak tahu kapan Jerome akan kembali, namun di dalam suratnya Maria mengatakan jika ia akan pergi dengan seorang pria. Di tengah kebersamaan mereka yang sedang menikmati malam Natal, Albert kemudian mengajak Maria berkunjung ke kediamannya. Dan setelah berbagi kisah, Albert mulai merasa jika ia telah jatuh hati. Tidak mau terlalu lama meninggalkan Annie, Maria kemudian meminta Albert kembali mengantarkannya pulang. Namun tanpa disangka setibanya di apartemen mereka malah menyaksikan jika Jerome sudah tewas terduduk di atas sofa. Sambil memegang senjata api dan meremas surat yang ditulis, Maria berpikir jika Jerome telah tewas karena bunuh diri. Untuk mengetahui sebab pastinya, Maria memutuskan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun sebelum melakukan panggilan, Maria terlebih dulu berlari ke kamar Annie dan ia pun sedikit lega lantaran Annie tidak kenapa-kenapa. Di tengah kepanikan tersebut, Albert yang diperintahkan menelpon polisi tiba-tiba saja menolak permintaan Maria. Dan bersamaan dengan hal itu, Albert akhirnya berkata jujur jika dirinya bukanlah dari Dubai, melainkan dari penjara karena kasus pembunuhan. Yang awalnya Albert mengatakan jika ia telah ditinggalkan Rosie, ternyata hal tersebut adalah kebohongan. Karena yang sebenarnya Rosie bukanlah pergi, melainkan tewas di tangannya.
Albert melakukan pembunuhan lantaran Rosie hanya menganggapnya sebagai sebuah pelarian. Dan tidak terima dengan perlakuan tersebut, Albert yang kadung jatuh cinta akhirnya memutuskan untuk membunuh Rosie. Albert mengatakan kepada Maria jika hari ini adalah hari pertamanya terbebas setelah melewati 7 tahun masa penjara. Dan jika memang diperintahkan melaporkan kematian Jerome, kemungkinan polisi akan kembali mencurigainya. Puncaknya karena tidak mau melibatkan Maria, kemudian meminta Albert untuk segera pergi. Dan sebelum hal itu dilakukannya, Albert lebih dulu membersihkan semua sidik jarinya yang tertinggal di apartemen Maria. Namun ada satu hal yang membuat Albert menjadi sangat bingung. Ketika ingin mengambil mainan burung dalam sangkar, ternyata benda tersebut sudah menghilang dari pohon Natal. Tak lama setelah meninggalkan apartemen, Albert yang minum kopi sambil meredakan kebingungannya malah menyaksikan Maria berjalan santai bersama Annie. Semakin bingung dengan apa yang terjadi di hadapannya, Albert memutuskan mengikuti Maria. Dan setelah menempuh beberapa menit perjalanan, tibalah mereka di sebuah gereja. Sambil merayakan misa malam, Maria yang duduk di tengah-tengah kursi jemaat tiba-tiba saja kehilangan kesadaran. Dan setelah pingsan, ia pun dibopong oleh seorang pria bernama Ronnie. Albert yang melihat dari kejauhan juga ikut menolong. Namun ketika Ronnie ingin mengambil mobil, ternyata Maria tidak benar-benar pingsan. Ia hanya mencari cara untuk mendapatkan perhatian dari seorang pria asing. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita datang sambil memberikan jam tangan Maria yang katanya terjatuh di kursi jemaat. Dengan kejadian yang dilihatnya saat ini, Albert merasa bingung mengapa Maria bisa tampak biasa saja padahal suaminya telah melakukan bunuh diri. Dan karena merasa penasaran, Albert yang diminta tolong membawa mobil oleh Ronnie akhirnya memutuskan untuk pergi bersama mereka. Berpura-pura tidak mengenal Albert, Maria mengatakan kepada Ronnie jika mereka tidak perlu membawanya ke rumah sakit. Dan karena alasan tersebut, Ronnie akhirnya meminta Albert membelokkan setir dan mengantarkan Maria pulang. Hai. Tiba di apartemen, Maria menyatakan kesungkanannya kepada Ronnie karena telah merepotkannya di malam Natal. Namun dengan percaya diri, Ronnie mengatakan jika hal itu tidak menjadi masalah. Dan sambil menyembunyikan cincin pernikahannya, Ronnie mengatakan jika ia masih berstatus lajang. Berbanding terbalik dengan yang disaksikan sebelumnya, Albert sangat terkejut ketika melihat jasad Jerome telah menghilang dari sofa. Dan yang semakin membuatnya heran mengapa mainan burung dalam sangkar yang seharusnya menghilang kini sudah kembali ke pohon Natal. Setelah menyuguhkan minum dan menidurkan Annie ke kamar, Maria kemudian meminta tolong kepada Ronnie untuk menemaninya kembali ke gereja. Dan mengatakan jika ia telah kehilangan jam tangan, Albert sadar jika Maria telah berbohong. Dan tidak mau terlibat lebih jauh, Albert yang juga berada di dalam mobil akhirnya meminta diturunkan terlebih dahulu. Karena rasa penasarannya belum hilang, Albert memutuskan kembali ke apartemen Maria untuk melihat kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Dan menggunakan tangga belakang, Albert yang memasuki apartemen Maria kembali dikejutkan dengan jasad Jerome yang masih terduduk di atas sofa. Pergi ke kamar Annie, Albert melihat jika Annie sedang bersembunyi dan menangis di balik kursi. Dan tidak mau membuatnya bersedih, Albert kemudian menghadiahkan mainan burung dalam sangkar dan mengatakan kepada Annie jika dirinya adalah seorang Santa. Tak lama setelahnya, Albert mendengar jika Maria dan Ronnie sudah tiba di apartemen. Dan seperti kejadian sebelumnya, Maria juga meminta Ronnie menelpon polisi terkait jasad Jerome yang ditemukan tewas di atas sofa. Datang ke kamar Annie, Maria yang melihat bangau origami sangat yakin jika Albert juga berada di sana. Dan tidak mau semuanya menjadi kacau, Maria langsung memerintahkan Albert agar segera pergi.
Menuruni apartemen melalui tangga belakang, Albert yang melihat kedatangan beberapa personil polisi akhirnya memutuskan untuk bersembunyi. Dan memasuki ruangan di lantai yang lebih tinggi, Albert malah menyaksikan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Sebelum menceritakan kronologi kejadian, Roni dan Maria sepakat untuk tidak menyebutkan nama Albert. Karena bagaimanapun jika hal itu diungkapkan, kemungkinan akan menimbulkan kebingungan terhadap investigasi yang dilakukan oleh kepolisian. Inspektur Devaras dan wakilnya bernama Laksmi yang sudah tiba di apartemen langsung melakukan investigasi terhadap jasad Jerome. Dan setelah dilakukan evakuasi, Maria mengatakan jika Jerome kemungkinan tewas karena tindakan bunuh diri. Maria menambahkan jika selama ini Jerome adalah seorang pecandu narkoba kelas berat dan tidak terima jika sang istri pergi meninggalkannya. Kemungkinan Jerome memutuskan mengakhiri hidup dengan senjata api miliknya sendiri. Tidak percaya begitu saja, Laksmi yang melihat keberadaan Annie mencoba memberikan beberapa pertanyaan. Namun belum sempat mendapatkan informasi, Maria langsung memotong interogasi dan mengatakan jika Annie adalah seorang anak yang bisu. Di tengah penyelidikan yang dilakukan, Roni tiba-tiba saja mengacak beberapa benda di TKP. Dan sambil memeriksa sofa tempat Jerome ditemukan tewas, ia mengatakan jika dirinya sedang mencari dompetnya yang menghilang. Karena tindakannya tersebut, Inspektur Devaras malah mencurigai Roni. Dan setelah berunding dengan Laksmi, mereka pun sepakat untuk membawa Roni ke kantor polisi. Setelah menyegel ruang kematian Jerome, Devaras bertanya kepada Maria apakah di apartemen ini tidak ada seorang pun yang tinggal selain mereka bertiga. Maria mengatakan jika apartemen sebenarnya memiliki kantor properti di lantai bawah. Namun karena libur Natal, kantor tersebut ditutup selama 1 minggu. Selain itu, Maria juga menambahkan jika di lantai dasar terdapat sebuah toko roti yang dibangunnya bersama Jerome. Dan rencananya toko tersebut akan kembali buka di keesokan pagi. Karena tidak menemukan hal yang mencurigakan, Inspektur Devaras akhirnya menyudahi penyelidikan. Dan sebelum pergi meninggalkan apartemen, beliau meminta agar besok Maria datang ke kantor polisi untuk mengambil laporan otopsi. Sambil membawa gergaji besi, Maria kemudian memasuki sebuah ruangan di lantai atas. Dan tanpa disangka saat ingin menghancurkan semua benda di ruangan tersebut, Maria malah dikejutkan dengan kehadiran Albert. Di sini barulah terungkap jika Maria memiliki sebuah ruangan replika yang keadaannya sama persis dengan ruangan kematian Jerome. Dan karena tidak bisa mengelak lagi, Maria akhirnya berkata jujur tentang kematian Jerome yang dibunuhnya beberapa jam sebelum Natal. Tepat ketika pertama kali Albert berkunjung ke apartemen, Maria yang menghidupkan musik dengan volume keras kemudian membawa Annie menuju ke kamar lantai bawah melalui jalur belakang. Ternyata beberapa waktu yang lalu Maria sudah mencampurkan pil penenang untuk membuat Jerome setengah sadar. Dan ketika semuanya berjalan sesuai rencana, Maria akhirnya membunuh Jerome dan menjadikan kematiannya seolah-olah adalah tindakan bunuh diri. Kepada Albert, Maria mengatakan jika pembunuhan tersebut memang sengaja ia lakukan untuk melindungi Annie. Di mana beberapa tahun belakangan ini Jerome sudah berbuat kasar dan kerap melakukan penyiksaan kepada mereka berdua. Intinya Maria melakukan kencan di malam Natal sebenarnya bukan karena ingin mencari sosok suami baru. Ia hanya butuh seseorang agar bisa menyempurnakan alibinya terkait pembunuhan yang dilakukannya kepada Jerome. Karena sudah memiliki perasaan sayang kepada Annie, Albert akhirnya memutuskan untuk membantu Maria. Dan dengan gergaji besi, mereka pun gotong royong menghancurkan semua benda di ruangan replika dan membakarnya di pabrik roti. Saat melakukan pembakaran, Albert menemukan dompet Roni yang terselip di balik sofa. Dan walaupun Maria menyarankan untuk menghancurkannya, Albert yang melihat foto keluarga Roni mengatakan jika ia akan mengantar dompet tersebut ke bagian laporan hilang di gereja.
Di kantor polisi, Roni yang diberikan beberapa pertanyaan menyudutkan akhirnya buka suara tentang keberadaan Albert. Dan atas informasi tersebut, kepolisian langsung bergerak cepat membawa Albert untuk diinterogasi. Setibanya di kantor polisi, Albert melihat jika istri Roni yang bernama Scarlett sedang menjelaskan jika suaminya bukanlah seorang kriminal. Apalagi dengan pekerjaan mereka yang sehari-harinya adalah penjual catering, Scarlett sangat yakin jika Roni tidak mungkin melakukan pembunuhan. Kepada Inspektur Devarats, Albert menjelaskan jika dirinya baru saja dibebaskan dari penjara Nasik. Dan terkait apa yang dikatakan Roni tentang dirinya, Albert mengatakan jika hal tersebut memanglah benar adanya. Di mana ketika Maria pingsan di gereja, Albert diminta tolong oleh Roni untuk menyetir mobil. Namun ketika mereka kembali ke gereja untuk mengambil arloji Maria yang tertinggal, Albert memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Tanpa sepengetahuan Albert, Maria yang sudah tiba di kantor polisi juga diberikan beberapa pertanyaan. Namun dari semua pernyataan yang disampaikan, tidak sekalipun Maria menyebutkan kehadiran Albert dalam interogasi. Karena hal tersebut, Devarats awalnya ingin menjadikan pernyataan yang disampaikan Maria untuk melawannya. Namun tanpa disangka ketika melihat angsa origami yang ditinggalkan Albert, Maria langsung merubah pernyataannya. Maria mengatakan jika dirinya baru teringat jika tadi malam ada seorang pria bernama Albert yang juga menemani Roni. Namun ketika kembali ke gereja untuk mengambil jam yang tertinggal, Albert memutuskan berpisah dari mereka. Laporan postmortem yang mengungkap jika kematian Jerome murni karena tindakan bunuh diri akhirnya membuat Devarats memutuskan untuk melepaskan ketiganya. Namun saat hendak pergi, Roni yang sedikit malu akhirnya mengungkapkan jika dompetnya sebenarnya bukanlah menghilang. Ia memang sengaja menyembunyikan di balik sofa agar bisa mengunjungi Maria untuk kedua kali. Atas pernyataan yang disampaikan, Maria yang baru mengetahui fakta tersebut menjadi sedikit panik. Dan ketika Devarats bertanya apakah ada barang berharga yang menghilang di apartemen, Maria hanya bisa menjawab jika ia belum memeriksanya. Dengan demikian, Devarats menyimpulkan jika siapapun yang memiliki dompet Roni kemungkinan adalah pelaku pembunuhan Jerome. Dan untuk memastikannya, Devarats langsung memerintahkan anggotanya menyisir semua pencuri yang ada di kota mereka. Di sisi lain, Albert hanya bisa terdiam karena menyadari jika dompet Roni sedang berada di sakunya. Dan tidak mau hal itu diketahui oleh kepolisian, Albert sebisanya menyembunyikan dompet tersebut agar tidak dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Namun takdir malah berkata lain ketika Annie memainkan burung dalam sangkar. Devarats yang menanyakan dari mana asal benda tersebut, Annie malah mengeluarkan sebuah kalimat santa sambil mengarahkan jarinya kepada Albert. Atas keajaiban yang terjadi, Devarats yang menyadari jika Annie adalah satu-satunya orang yang berada di apartemen saat pembunuhan Jerome akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan interogasi. Dan yakin jika Maria telah menyembunyikan sesuatu, mereka pun berencana melakukan investigasi lanjutan. Di titik ini, Albert yang khawatir jika kepolisian akan mendapatkan fakta pembunuhan Jerome akhirnya mengeluarkan dompet Roni dari dalam saku. Mengisyaratkan jika dirinya adalah pelaku pembunuhan, Albert juga menyerahkan cincin pertunangan kepada Maria. Kepada Inspektur Devarats, Albert mengatakan jika dialah yang membunuh Jerome. Dan terkait cincin yang diserahkannya, Albert mengatakan jika cincin tersebut adalah benda berharga selain dompet Roni yang dicurinya dari apartemen Maria. Tanpa diketahui semua orang, Maria menyadari jika Albert telah mengorbankan dirinya atas pembunuhan Jerome untuk menyelamatkannya. Dan sambil menangis, Maria mengisyaratkan jika ia bersedia menikah dan menjadikan Albert sebagai sosok seorang ayah untuk Annie. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.